Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Strategi Indonesia sukses jadikan laut sebagai lumbung pangan dunia. Dunia sedang kelaparan tapi Indonesia diam-diam bersiap jadi penyelamat. Bayangkan sebuah negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dikelilingi oleh lautan luas yang kaya akan sumber daya hayati. Di saat banyak negara mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, Indonesia justru diam-diam menyusun strategi besar-besaran, mengubah laut menjadi lumbung pangan dunia. Laut Indonesia yang selama ini hanya dikenal sebagai jalur pelayaran dan tempat wisata, kini disulap menjadi tambang emas biru yang mampu memberi makan jutaan, bahkan miliaran manusia di planet ini. Lalu, seperti apa strategi rahasianya? Laut sebagai sawah masa depan. Menurut laporan FAO, lebih dari 800 juta orang di dunia menderita kelaparan. Di tengah ancaman krisis iklim, kekeringan, dan berkurangnya lahan pertanian, laut menjadi harapan terakhir umat manusia. Indonesia yang memiliki wilayah laut seluas 6,4 juta kilometer persegi langsung tancap gas dengan mengembangkan budidaya laut, aquaculture. Melalui program ekonomi biru, pemerintah Indonesia kini tidak lagi hanya fokus pada hasil tangkapan nelayan, tapi juga membangun sistem budidaya laut terpadu, mulai dari rumput laut, udang, ikan kerapu, hingga kerang mutiara. Targetnya, menjadikan Indonesia sebagai eksportir produk laut nomor 1 di dunia. Revolusi teknologi kelautan, nelayan go digital. Salah satu keunggulan strategi Indonesia adalah transformasi nelayan tradisional menjadi nelayan modern berbasis teknologi. Lewat program Smart Fisheries, nelayan kini dibekali aplikasi berbasis satelit untuk melacak keberadaan ikan, memprediksi cuaca, bahkan menentukan harga pasar secara real-time. Tak hanya itu, Indonesia juga mengembangkan drone laut dan kapal pintar, Smart Boat, yang bisa mengoptimalkan tangkapan tanpa merusak ekosistem. Dengan sistem ini, nelayan tidak perlu lagi berjudi dengan ombak. Mereka bisa melaut dengan efisien, aman, dan berkelanjutan. Rumput laut, superfood masa depan dari Indonesia. Jika Anda mengira rumput laut hanya cocok untuk camilan keripik, pikir lagi. Rumput laut adalah emas hijau laut Indonesia. Kandungan gizinya sangat tinggi, bisa dijadikan bahan baku makanan, kosmetik, hingga energi terbarukan. Indonesia saat ini adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dan pemerintah menargetkan menjadi yang pertama dalam waktu dekat. Melalui program Seaweed for the World, petani rumput laut dibina dan dibantu modal, sementara industri pengolahan lokal ditingkatkan agar bisa ekspor produk bernilai tinggi. Laut bebas dari illegal fishing, penjagaan ketat ala militer. Strategi menjadikan laut sebagai lumbung pangan tentu tidak akan berhasil tanpa pengamanan maksimal. Maka Indonesia mengerahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, bekerja sama dengan TNI AL untuk menjaga laut dari pencurian ikan, illegal fishing. Kapal asing yang tertangkap mencuri sumber daya laut Indonesia langsung ditangkap bahkan ditenggelamkan. Langkah tegas ini bukan hanya untuk menunjukkan kedaulatan, tapi juga untuk memastikan sumber daya laut dimanfaatkan sepenuhnya untuk rakyat Indonesia dan dunia. Industri pengolahan laut naik kelas. Salah satu masalah klasik Indonesia adalah ekspor bahan mentah. Tapi kini, arah strategi berubah drastis. Indonesia fokus membangun industri pengolahan hasil laut di dalam negeri. Pabrik-pabrik modern dibangun dekat kawasan pelabuhan. Ikan tidak lagi langsung diekspor mentah, tapi diolah menjadi filet, nugget, sarden, hingga bahan kosmetik berbasis kolagen ikan. Nilai ekspor meningkat drastis, menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi lokal. Blue economy dan konservasi laut, menjaga sekaligus memanen. Strategi Indonesia tidak hanya soal panen besar-besaran, tapi juga menjaga kelestarian. Konsep blue economy yang diusung memastikan bahwa laut dimanfaatkan secara berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. Zona konservasi laut diperluas, terumbu karang dijaga, dan sistem kuota penangkapan ikan diperketat. Laut bukan hanya lumbung pangan hari ini, tapi juga untuk generasi mendatang. Diplomasi laut. Indonesia sang penentu peta pangan dunia. Dengan kekuatan laut yang luar biasa, Indonesia mulai memainkan peran besar di forum-forum internasional. Lewat kerja sama bilateral dan multilateral, Indonesia mengekspor teknologi budidaya laut, menjalin kerja sama perikanan berkelanjutan, dan menawarkan solusi pangan laut untuk negara-negara Afrika, Asia Selatan, hingga Pasifik.
Indonesia tidak hanya ingin menjadi dapur dunia, tapi juga arsitek sistem pangan laut global yang adil dan berkelanjutan. Pemanfaatan wilayah laut yang luas secara maksimal. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah laut mencapai sekitar 70% dari total wilayah nasional. Potensi ini sangat luar biasa, karena lautan Indonesia termasuk dalam wilayah segitiga terumbu karang dunia, Coral Triangle, yang kaya keanekaragaman hayati laut. Namun selama ini potensi tersebut belum tergali secara maksimal. Strategi terbaru pemerintah adalah mengoptimalkan seluruh wilayah laut yang dimiliki dengan berbagai pendekatan, mulai dari konservasi, pengelolaan perikanan berkelanjutan, hingga pengembangan budidaya laut skala besar. Penguatan infrastruktur kelautan dan perikanan. Pemerintah berinvestasi besar-besaran untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur pendukung sektor kelautan, seperti pelabuhan perikanan modern, cold storage, penyimpanan dingin, fasilitas pengolahan hasil laut, serta akses transportasi yang efisien. Infrastruktur ini sangat penting untuk mengurangi kerugian pasca panen yang selama ini menjadi kendala besar bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia. Pengembangan budidaya laut, aquaculture, yang terintegrasi. Budidaya laut menjadi tulang punggung strategi Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan dari laut. Pemerintah mengembangkan budidaya berbagai komoditas laut seperti rumput laut, udang, ikan kerapu, bandeng, dan kerang. Budidaya ini tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi canggih dan pengelolaan lingkungan yang ketat agar tidak terjadi kerusakan ekosistem laut. Pemanfaatan teknologi digital dan inovasi. Era digitalisasi tidak hanya mengubah kehidupan di darat, tapi juga di laut. Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung sektor perikanan, seperti penggunaan satelit dan GPS untuk memantau potensi ikan, sensor cuaca, dan aplikasi digital yang membantu nelayan mengatur jadwal melaut dan menjual hasil tangkapan. Inovasi lainnya termasuk pengembangan kapal pintar, penggunaan drone untuk pemantauan kondisi laut, dan teknologi pengolahan hasil laut yang ramah lingkungan, pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir. Salah satu fokus utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui program pelatihan, akses modal usaha, serta pemberian bantuan alat tangkap yang modern dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah membangun kelompok usaha bersama, KUB, dan koperasi perikanan agar nelayan bisa berproduksi dan memasarkan hasil tangkapannya secara kolektif, sehingga memperoleh harga yang lebih adil dan stabil. Pengawasan ketat dan penegakan hukum untuk cegah illegal fishing. Illegal fishing atau pencurian ikan oleh kapal asing menjadi ancaman besar bagi sumber daya laut Indonesia. Pemerintah mengambil langkah tegas dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk menenggelamkan kapal asing yang tertangkap melakukan pencurian. Langkah ini tidak hanya melindungi kekayaan laut Indonesia, tetapi juga memberikan sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatannya dan keberlanjutan sumber daya laut. Pengembangan industri pengolahan hasil laut. Selama ini Indonesia dikenal sebagai eksportir bahan mentah hasil laut. Namun, nilai tambah yang diperoleh sangat kecil dibandingkan dengan produk olahan. Strategi terbaru menargetkan pembangunan industri pengolahan hasil laut dengan standar ekspor, seperti pengolahan filet ikan, pembuatan produk makanan olahan laut, farmasi berbasis bahan laut, hingga kosmetik. Industri ini membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal, konservasi laut dan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan. Pemerintah menekankan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan laut dengan melindungi terumbu karang, mangrove, dan habitat laut penting lainnya yang menjadi tempat pembibitan ikan. Konservasi ini bertujuan menjaga ekosistem laut agar tetap sehat, yang berimbas langsung pada produksi perikanan yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pengembangan Blue Economy sebagai model ekonomi masa depan. Blue Economy adalah konsep ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara optimal tanpa merusak lingkungan. Indonesia mengadopsi model ini sebagai strategi besar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berbasis laut yang inklusif dan ramah lingkungan. Blue Economy juga berarti memanfaatkan berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan dari laut, hingga bioteknologi laut, sehingga memberikan kontribusi besar bagi PDB nasional.
Diplomasi dan kerjasama internasional di bidang kelautan. Indonesia tidak hanya fokus dalam negeri, tetapi juga aktif membangun kerjasama dengan negara lain di bidang pengelolaan perikanan dan konservasi laut. Diplomasi kelautan ini bertujuan membuka pasar ekspor, berbagi teknologi, dan menyatukan upaya global dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan kerusakan laut, sehingga Indonesia semakin diperhitungkan sebagai pemain utama di kancah pangan laut dunia, peningkatan kapasitas SDM kelautan. Keberhasilan strategi ini juga didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan. Pemerintah mendorong perguruan tinggi dan lembaga riset untuk melakukan inovasi di bidang kelautan, serta mengembangkan program vokasi yang siap pakai untuk nelayan dan pelaku usaha kelautan. Pengembangan kawasan ekonomi khusus kelautan. Beberapa wilayah strategis di Indonesia ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, KEK, untuk sektor kelautan dan perikanan. Kawasan ini mendapat berbagai insentif dan fasilitas agar investor tertarik membangun industri kelautan dan pengolahan hasil laut. KEK ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menggerakkan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi ekonomi nasional. Pemanfaatan laut untuk energi terbarukan. Indonesia juga memanfaatkan laut sebagai sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga ombak, angin laut, dan energi panas laut. Ini mendukung kelestarian lingkungan sekaligus memberikan energi bersih yang berkelanjutan untuk mendukung industri kelautan dan masyarakat pesisir. Dunia sedang berada di ambang krisis pangan global. Tapi di tengah gelombang ketidakpastian itu, Indonesia muncul sebagai mercusuar harapan. Dengan laut yang luas, sumber daya yang melimpah, dan strategi yang terencana matang, negeri ini siap mengubah ombak menjadi beras dan laut menjadi lumbung pangan dunia.